Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar studi Islam. Di situ tertera jadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan belajar kita, aktivitas kita dalam pembahasan mata kuliah pengantar studi Islam dalam diskusi materi 1 mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang tentang konsep dasar studi Islam. Yang pertama, kita akan kenalan dulu apa sih yang namanya studi Islam itu. Yaitu akan dibahas dalam pengertian studi Islam ini. Pengertian studi Islam itu dalam bahasa Arab disebut istilah sebagai dirosah Islamiyah ya. Sedangkan di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Islamic Studies. Nah, pengertian studi Islam itu, studi Islam dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata. Jadi di sini akan dijelaskan secara etimologi dan secara terminologi, secara bahasa maupun secara istilah. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Studi sendiri memiliki pengertian yaitu belajar atau penambahan pengetahuan atau usaha secara sadar yang membawa perubahan tingkah laku. Jadi belajar itu adalah sebuah upaya yang dilakukan penuh dengan kesadaran dan membawa perubahan tingkah laku. Jadi seseorang itu bisa dianggap berhasil dalam belajarnya ketika mereka sudah mengalami perubahan tingkah laku dengan penuh kesadaran. Sedangkan Islam sendiri berasal dari kata salimah yang artinya selamat. Dan ada yang mengatakan bahwa Islam berasal dari masdar aslama yaslimu islaman dalam bahasa Arab yang artinya kepatuhan, ketundukan, dan pasrah. Namun secara terminologi atau secara istilah, studi Islam itu merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi di sini kita nanti akan belajar segala sesuatu kajian tentang keislaman. Jadi seluruh kajian keislaman ini akan dibahas dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, apa saja nantinya kajian keislaman ini yang jelas ulama mengklasifikasikan kajian keislaman itu berbeda-beda, akan tetapi mencakup 3 hal ya. Jadi ajaran Islam itu mencakup 3 hal, diantaranya akan dibahas tentang akidah. Akidah itu berhubungan dengan ilmu tauhid atau keyakinan. Yang kedua adalah syariat, kemudian hukum-hukum Islam, yang ketiga adalah akhlak. Jadi 3 kajian itu dalam sasaran studi Islam nantinya. Bagaimana tujuan dan sasaran studi Islam nanti? Yang pertama, tujuan studi Islam itu 1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Jadi apa sih sebenarnya hakikat agama Islam yang diturunkan oleh Allah, terutama disempurnakan ketika Nabi Muhammad? Sebenarnya Islam itu sudah diturunkan sejak awal manusia diciptakan, yaitu kita tahu bahwa manusia pertama kali yang diciptakan itu adalah Nabi Adam. Nah, sebenarnya hakikat dari diturunkannya agama Islam itu yaitu untuk membimbing, mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat di muka bumi. Kita tahu bahwa agama-agama yang ada di muka bumi ini, yang ada pada manusia itu, pada mulanya tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman dan penggunaan akal serta budidaya manusia. Jadi agama itu tumbuh dari pengalaman kemanusiaan, dari akal dan budidaya manusia. Jadi disinilah Islam diturunkan untuk mengarahkan penggunaan akal tersebut
atau pengalaman manusia yang melibatkan akal serta budidaya manusia tersebut. Jadi Islam mengajarkan untuk menjadi agama monoteis yang benar ya di muka bumi ini. Jadi itulah sebenarnya Islam itu tidak, Rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu sudah menyampaikan ajaran agama Islam. Jadi tidak bertentangan dengan akal dan budidaya manusia. Jadi Islam itu hadir guna meluruskan dan menyempurnakan perkembangan akal dan budidaya manusia, serta agama mereka itu menjadi agama tauhid. Namun jika di dalam perjalanan sejarahnya ada sebuah ada sebuah masa di mana di situ ada pertentangan antara ajaran Islam dengan akal pikiran atau budidaya manusia, di situ bukan produk dari Islam itu sendiri, akan tetapi terjadi kemacetan atau penyimpangan dalam perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Jadi selamanya Islam itu tidak bertentangan dengan akal budidaya manusia dalam sepanjang sejarah. Namun jika pada suatu masa ada sebuah pengalaman atau ada sebuah sejarah yang di situ menceritakan pertentangan antara Islam dengan akal budidaya manusia, maka di situ berarti terjadi kemacetan atau sebuah penyimpangan dalam perjalanan ajaran agama Islam itu sendiri, ya. Jadi agama Islam itu tidak hanya diturunkan kepada manusia, kepada umat muslim saja, akan tetapi juga diturunkan kepada seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Yang jelas seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tiada kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh ajaran Islam itu baik akidah, syariah maupun akhlak itu bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu penyakit, ya. Penyakit akal manusia itu sendiri atau penyakit mental spiritual atau stagnasi berpikir, pemberhentian berpikir ya. Stagnasi itu berhenti berpikir begitu. Jadi kita tahu bahwa Islam di dalam ayat ini tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga pada hakikatnya Islam turun untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian tujuan studi Islam yang kedua yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Nah, untuk tujuan yang kedua ini, pokok-pokok isi ajaran agama Islam sudah saya jelaskan tadi bahwa pokok-pokok isi ajaran agama Islam itu mencakup akidah, syariat, dan akhlak. Kalau masalah akidah biasanya kita mempelajari pada ilmu-ilmu kalam, kemudian ada ilmu tauhid ya, ada pokoknya tentang keyakinan kita kepada Allah itu termasuk dalam kajian-kajian ilmu akidah. Kalau ilmu syariat yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Jadi itu yang termasuk pokok-pokok isi ajaran Islam ya. Kemudian yang ketiga, yang hukum-hukum Islam itu kita bisa mempelajari fikih ya. Hukum-hukum Islam yaitu dalam istilah Islam disebut dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu banyak sekali di dalam Islam, bahkan pemikir atau para ulama sudah mengeluarkan ya keilmuan tentang hukum-hukum Islam itu. Ada Fathul Qarib, kemudian ada Safinatun Najah dan lain sebagainya kalau di dalam kitab-kitab klasik Islam. Nah, kemudian yang ketiga, pokok-pokok isi ajaran agama Islam itu
adalah akhlak. Nah, akhlak tersebut bisa kita pelajari di dalam kajian keislaman, seperti misalnya ada kitab Akhlakul Banin, ada Akhlakul Banat, kemudian ada akhlak tasawuf kalau dalam perguruan tinggi Islam ya. Akhlak tasawuf ini banyak sekali, ada kitab-kitab Imam Al-Ghazali ya, ada Bidayatul Hidayah, kemudian ada Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya, yang tidak hanya menjelaskan tentang fikih tetapi juga mengintegrasikan antara fikih dengan tasawuf begitu. Yang ketiga yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber-sumber ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Nah, sumber-sumber dasar ajaran Islam itu meliputi Al-Quran, As-Sunnah. Nah, itu yang disebut sebagai ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis. Sedangkan yang dinamis ini masuk dalam ijtihad, yaitu pemikiran para ulama ya. Pemikiran para ulama tersebut juga menjadi sumber dari ajaran Islam yang dinamis. Kemudian bagaimana aktualisasinya dalam peradaban Islam ya, dalam sepanjang sejarahnya. Nah, Islam selama ini dikenal sebagai agama yang universal dan fleksibel. Namun banyak dari beberapa kalangan umat Islam sendiri yang mengeksklusifkan sendiri. Artinya eksklusif, tidak mau menerima perkembangan zaman, tidak mau terbuka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akhirnya kalau kita bersikap apatis seperti itu, tidak bersikap inklusif, tidak bersikap dinamis dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka umat Islam akan mengalami ketertinggalan jauh nantinya dengan umat yang lain. Jadi Islam sendiri itu tidak mengajarkan seperti itu. Justru Islam ini adalah agama yang bersifat universal dan fleksibel. Jadi bagaimana kehidupan duniawi yang saat ini sedang maju, artinya kita tidak bisa menolak peradaban, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kehidupan duniawi yang maju saat ini yang baik harus dijadikan media untuk mencapai kehidupan ukhrawi yang baik gitu, kehidupan rohani yang baik. Jangan sampai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi sumber atau malapetaka dalam kehidupan manusia. Kebanyakan ini kadang-kadang kita kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau tidak disertai dengan iman, Islam dan ihsan yang baik ya, ini akan menjadikan split personality atau kerusakan kepribadian. Jadi misalnya kalian kecanduan HP, kecanduan YouTube, kecanduan media sosial lainnya yang ada yang saat ini sudah canggih. Nah, kalau kita tidak didasarkan pada kebutuhan ya, pada kebutuhan yang kita perlukan, maka kita akan menjadi budak dari teknologi itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi kita belajar sumber-sumber ajaran Islam secara mendalam itu di sini. Jadi tujuannya di situ, untuk mempelajari studi Islam itu. Kemudian yang keempat yaitu untuk mempelajari secara mendalam. Jadi prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Nah, yang keempat ini asumsi bahwa agama Islam meyakini mempunyai misi sebagai agama rahmatan lil alamin, tentunya mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan mempunyai daya serta kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari pertumbuhan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern pastinya ya. Jadi umat Islam itu mempunyai prinsip universal, kemudian dinamis, kemudian fleksibel, kemudian terbuka dengan kemajuan zaman. Jadi itu ya. Jadi prinsip-prinsip
nilai-nilai ajaran agama Islam itu harus kita pelajari dalam studi Islam. Agar apa? Agar kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin juga, sesuai dengan misi Islam. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip agama Islam yang universal, yang fleksibel, kemudian tidak dinamis, maka kita akan terjadi kemandekan dalam berpikir. Misalnya kita menolak peradaban modern seperti saat ini ya, kita menolak kemajuan teknologi, sedikit-sedikit bid'ah ya. Kan sekarang tuh musim ya perkataan-perkataan seperti itu. Mengadakan Maulid Nabi yang sudah terbiasa dilakukan oleh para umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah dianggap bid'ah. Kemudian membaca sholawat dikatakan bid'ah. Lalu kemudian mereka menggunakan HP, menggunakan sepeda motor, apa itu tidak bid'ah gitu ya. Jadi itulah, kita harus bersikap terbuka kepada perkembangan zaman. Kemudian selain itu, karena umat Islam itu bersifat universal. Universal bukan berarti kita mengumumkan ya, kita mengumumkan diri atau kita mengikuti perkembangan zaman tanpa iman dan Islam, tidak, bukan seperti itu. Jadi Islam itu adalah rahmat untuk seluruh alam, itu artinya kita terbuka dengan peradaban, berbagai peradaban manusia, akan tetapi tetap sebagai manusia yang dikaruniai, yang dikaruniai akal dan budidaya ya. Manusia mempunyai, dengan akal tersebut kita mempunyai kemampuan untuk membudidayakan. Dan Islam itu mengajarkan, mengontrol, mengarahkan, membimbing, mengarahkan manusia untuk menjadi umat yang baik gitu. Jadi bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi media untuk kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, begitu. Nah, sekarang apa sih urgensi studi Islam itu? Nah, urgensi studi Islam itu atau pentingnya studi Islam kita pelajari pada saat ini, yang pertama, umat Islam sebenarnya saat ini berada dalam kondisi problematik. Kenapa saya katakan dalam kondisi problematik? Yang pertama, jika umat Islam berpegang pada ajaran-ajaran Islam terdahulu, warisan doktriner, artinya kita selalu mengacu pada kitab-kitab klasik, pemikiran para ulama yang kita anggap final ya. Artinya cukup kita pelajari kitab-kitab yang dahulu di pesantren, kemudian kita tidak usah membuka diri dengan ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan ini, maka sangat problematik sekali. Ini bermasalah gitu loh. Mengapa umat Islam menolak kemajuan ilmu pengetahuan tersebut? Kita cukup mengacu pada fatwa-fatwa ulama yang dulu, yang penting melaksanakan ajaran Islam dan lain sebagainya tanpa melakukan pembaruan ya. Nah, ini yang menyebabkan kita mengalami kemandekan dalam berpikir atau kemandekan dalam mencapai peradaban manusia yang lebih maju, peradaban Islam terutama ya. Nah, yang kedua, kalau kita berpikir mengadakan sebuah revolusi pemikiran Islam ya, artinya tetap berpacu atau mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang dianggap final itu, akan tetapi harus ada pembaruan. Yang jelas umat manusia yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Oleh karena itu, cara menyampaikan pembelajaran atau cara menyampaikan ilmu pun itu berbeda dengan zaman yang dulu, karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Kalau dulu di pesantren mungkin ada bandongan, sorogan yang seperti itu tetap membudidaya, tapi kita bisa memperbarui sistem yang seperti ini. Misalnya sekarang kita ngaji kitab, untuk memudahkan menyampaikan materi itu kita bisa pakai teknologi yang ada seperti slide, kemudian pakai proyektor seperti itu. Jadi kajian-kajian keislaman lebih adaptif gitu ya dengan perkembangan zaman saat ini.
Anehnya ketika kita mengurai atau membahas pemikiran para ulama yang terdahulu dengan melakukan pembaruan dari segi metode saja, kita dianggap melawan Islam. Kita dianggap melawan Islam, dianggap menentang ajaran Islam, dianggap liberal dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Apakah kita sudah puas dengan pemikiran para ulama dan membiarkan seperti itu saja, tidak dikembangkan, tidak diperbarui? Nah, apakah kita bisa maju dengan seperti ini? Yang kedua pilihannya, kita melakukan pembaruan pemikiran Islam yang sudah ada, kemudian kita praktekkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tidak bisa hanya mengandalkan kesalehan individual. Jadi tidak bisa kita mengandalkan kita hanya menjadi orang yang soleh sendiri, tapi kesalehan sosial itu juga harus dicapai. Bagaimana kita bisa menciptakan peradaban manusia, peradaban Islam di masyarakat secara baik. Nah, yang kedua, mengapa urgensi studi Islam, ya pentingnya studi Islam di era saat ini? Nah, karena umat manusia dan peradabannya sekarang ini berada dalam suasana problematis. Mengapa dikatakan problematis? Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi dalam peradaban modern, agama mulai ditinggalkan karena dianggap tidak ada kaitannya dengan peradaban dan kemajuan modern tersebut. Jadi kalau umat Islam, ya tidak berbicara umat manusia ya. Jadi umat manusia itu mempunyai dasar-dasar tertentu dalam menciptakan sebuah peradaban. Kalau umat Islam dalam menciptakan sebuah peradaban pastinya akan mengacu pada Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah ada dasarnya. Lalu bagaimana dengan umat manusia yang tidak mempunyai dasar, memiliki dasar tapi berbeda dengan kita? Yang jelas di sini filsafat itu terkadang menjadi dasar mereka dalam menciptakan peradaban manusia. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa filsafat sendiri sudah gagal dalam menciptakan peradaban manusia itu sendiri, karena filsafat dianggap oleh Harold Haltites itu ya, dianggap filsafat memang sudah mencapai kejayaan besar dalam menciptakan peradaban manusia, tapi tanpa kebijakan, dianggap tanpa kebijakan. Karena apa? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, filsafat tidak bisa menjamin ketentraman hidup manusia. Jadi filsafat tidak bisa menjamin tegaknya agama dalam melaksanakan atau dalam mengolah informasi serta pengetahuan yang semakin maju. Jadi pelan-pelan, karena pelan-pelan agama mulai ditinggalkan. Nah, inilah yang menyebabkan manusia kehilangan sisi kemanusiaannya. Ya, disinilah pentingnya studi Islam tuh di situ. Nah, kemudian terkait dengan peradaban dan kemajuan modern tersebut, tidak semua manusia merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan kemudahan hidup. Ya. Karena apa? Banyak manusia yang maju tetapi mengalami depresi. Itu tadi yang saya sebutkan, mengalami destruktif atau kerusakan moral ya. Terjadi kerusakan moral di mana-mana. Dikarenakan apa? Kita akan bisa menyalahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, orang-orang yang mengalami kerusakan moral, kerusakan kepribadian tersebut, ini berawal atau berasal dari mereka yang tidak bijak dalam menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, begitu. Lalu solusinya bagaimana? Jadi studi Islam harus mempunyai konsep yang bersifat manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancuran. Nah, oleh karena itu belajar Islam itu sebenarnya untuk tidak intinya bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua umat manusia yang ada di sekitar kita.
Jadi Islam itu tidak mengajarkan bagaimana kita melawan manusia lainnya yang tidak seagama, bukan ya. Kecuali mereka yang berusaha ingin menghancurkan agama kita atau berupaya membuat kerusakan di bumi, baru kita bisa melawan atau berperang. Tapi selama itu bisa dihadapi dengan keamanan, kedamaian, kenapa tidak? Langkah Rasulullah dalam menciptakan peradaban Islam itu seperti itu. Langkah Rasulullah yang pertama dengan perdamaian, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Baru yang kedua, jika memang ada sebuah perlawanan ya, ada sebuah upaya untuk menghancurkan Islam itu dengan tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan, itulah yang harus dilawan. Jadi bukan menyebarkan Islam kemudian mengoperasionalisasikan ajaran-ajaran keislaman dengan tindak kekerasan, bukan seperti itu. Nah, itulah kenapa studi Islam itu sangat penting. Oleh karena itu, studi Islam ini banyak dipelajari tidak hanya di negara muslim, akan tetapi juga di negara non-muslim. Walaupun di negara non-muslim ini tujuannya Islam dipelajari hanya untuk sebatas pengetahuan saja. Jadi sebagai informasi saja. Nah, orang yang mempelajari tentang keislaman di dunia barat itu disebut sebagai orientalis. Sedangkan dunia timur yang mempelajari tentang di barat yaitu disebut oksidentalis. Nah, sekarang tentang sejarah perkembangan studi Islam ya. Sejarah perkembangan studi Islam, jadi bagaimana sih studi Islam di negara muslim, bagaimana studi Islam di barat. Nah, sebenarnya studi Islam itu sudah lama, dari awal manusia diciptakan sudah ada ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam. Jadi Allah menurunkan wahyunya untuk Nabi Adam. Nah, kemudian sejarah perkembangan studi Islam bagaimana? Kalau dulu pada zaman Rasulullah terbentuklah halakoh. Jadi kita menghadiri atau belajar di sebuah masjid ya, kalau pada zaman Rasulullah. Lalu bagaimana studi Islam dalam perkembangan saat ini? Studi Islam di negara muslim yaitu ada Baitul Hikmah, kemudian di Baghdad ya. Jadi di Baghdad itu ada studi Islam yaitu Universitas Nizam Al-Mulk ya, yang pada waktu itu selevel Imam Al-Ghazali yang menjadi dosennya ya. Kemudian ada Baitul Hikmah yang dibangun oleh dari Bani Abbas. Ada Universitas Ummul Qura di Mesir. Jadi di Mesir itu di Arab Saudi ya, di Arab Saudi. Kebetulan PBNU kita, ketua PBNU kita yaitu Profesor Said Akil Siraj itu adalah alumni dari Ummul Qura selain dari Al-Azhar juga. Nah, kemudian yang kedua di Mesir ada Universitas Al-Azhar yang pertama kali didirikan oleh dinasti Fatimiyah, yang pada waktu itu Syiah ya, Fatimiyah ini dari Syiah. Kemudian dengan berjalannya waktu akhirnya Universitas Al-Azhar menjadi universitas yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada Universitas Cordoba di Spanyol ya. Spanyol ini dulu menjadi negara kekuasaan Islam. Nah, di situ pendirinya adalah Abdurrahman III Bani Umayyah. Lalu bagaimana studi Islam di barat? Nah, Islamic Studies juga begitu. Kalau studi Islam di negara muslim itu dipelajari dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan Islam dan memperkokoh keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Kalau di negara muslim. Lalu bagaimana Islamic Studies yang dipelajari di negara non-muslim itu tujuannya adalah sebatas pengetahuan atau sebatas fenomena sosial saja. Nah, ini di studi Islam di barat ada Universitas Paris Sorbonne. Jadi mengkaji karya-karya filosof muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rus.
Jadi di universitas ini mereka fokus pada lebih ke filsafat Islam ya. Nah, Ibnu Sina ini selain beliau seorang filosof, beliau juga kedokteran Islam ya. Jadi kedokteran. Nah, karya-karya Ibnu Sina ini banyak diambil alih oleh dunia-dunia barat gitu. Padahal Ibnu Sina ini dalam pengobatannya banyak mengambil dari ilmu-ilmu Al-Qur'an begitu. Kemudian yang kedua, di Kanada itu ada Universitas McGill ya. Alumni sana banyak tokoh kita yang dari Indonesia, yaitu Nurholis Majid almarhum sudah ya. Beliau adalah tokoh dulu, tokoh cendekiawan muslim ya. Kemudian ada Profesor Syafi'i Ma'arif yang sampai saat ini beliau masih sehat, mudah-mudahan selalu sehat. Nah, tujuannya yaitu apa? Menekuni kajian budaya dan peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga masa kontemporer, memahami ajaran Islam dan masyarakat sedunia, mempelajari beberapa bahasa Muslim. Jadi Muslim di sana itu tidak hanya bahasa Arab, tetapi bahasa Muslim itu ada bahasa Ibrani juga. Kemudian ada bahasa Arab pun berbeda-beda ya. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3 ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat juga ada universitas yang mempelajari Islamic Studies, yaitu Chicago University. Jadi tujuannya apa? Mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, kemudian bahasa Arab, kemudian naskah-naskah klasik ya, atau manuskrip Islam, naskah-naskah kuno. Nah, berdasarkan sejarah Islam, naskah-naskah Islam kuno, jadi pemikir-pemikir muslim terbaik itu banyak diambil oleh dunia barat. Oleh karena itu dunia barat itu menjadi maju karena seperti itu. Dan nanti kalau kita belajar sejarah Islam akan tahu bagaimana puncak kejayaan Islam pada abad ke-14 dulu, kemudian akhirnya mengalami kemunduran di dalam peradaban Islam itu karena apa, nanti kita akan belajar di situ. Nah, kemudian yang keempat ada Universitas California Los Angeles ya. Jadi di sana mempelajari doktrin agama Islam, sejarah pemikiran Islam, mempelajari bahasa Arab dan lain sebagainya. Di Inggris University of Cambridge ya. Jadi ada Universitas Edinburgh, mempelajari tentang sistem pendidikan Islam dan pembelajaran Timur Tengah. Di Belanda ada Universitas Leiden, mempelajari manuskrip tentang Islam. Nah, ini naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kunonya umat Islam dipelajari di Belanda, di Jerman dan Australia. Nah, seperti Gus Dur itu sebenarnya sebelum beliau kuliah di luar negeri, pemahaman keislamannya sangat eksklusif sekali. Jadi setelah tahu bagaimana sejarah Islam di dunia barat yang dipelajari ya, kemudian Gus Dur mempelajari manuskrip sejarah Islam pada zaman dahulu tuh di dunia barat gitu. Jadi awalnya beliau seorang umat muslim yang eksklusif, seperti halnya kita tahu HTI seperti itu, kemudian golongan Ikhwanul Muslimin, beliau awalnya seperti itu. Tapi semakin belajar Islamic Studies di barat, kemudian tahu bagaimana pemikiran ulama yang sebenarnya dalam menyebarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, beliau tahu dari Islamic Studies yang dipelajari di barat. Nah, kebetulan manuskrip kuno ajaran Islam, pemikiran para ulama atau penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadis ya, di situ lebih inklusif atau lebih terbuka begitu. Sehingga membuat kemajuan berpikir itu tercipta gitu ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep dasar studi Islam. Mudah-mudahan sekelumit ilmu ini membawa manfaat dan barokah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.